semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semuanya, adik-adik di rumah. Sehat semua? Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita katakan Tuhan pimpin aku dengan roh-Mu, buah-buah roh. Bersukacita ya, yuk. Tepuk tangan semuanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yo! Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, yo! Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Semuanya mau dipimpin Roh Kudus? Amin. Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi setiap kita. Amin. Yo, nyandar Gusti Yesus. Tepuk tangan semua ya. Joget buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Yo. Mana kayamu? Yo. Yeay. Yo, katakan semuanya. Nyandar sisinya sapa. Nyandar Gusti Yesus. Nyandar sisinya sapa. Nyandar Gusti Yesus. Katakan nyandar. Yo. Nyandar sisinya sapa.
sukacita karena Tuhan, amin. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Yes. Semuanya karena Tuhan, amin. Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang berikan hikmat bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau semuanya, adik-adik di rumah, kakak-kakak sekolah minggu, menjadi terang di tengah kegelapan, amin. Katakan dengan segenap hatimu, katakan aku mau jadi terangmu Tuhan. Baik di sekolah, di rumah, di mana saja, dalam kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Katakan segenap hatimu dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu. Dengan segenap hati kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus menjamah hatimu, menjamah hidupmu, supaya bisa memahami firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, kakak akan berdoa kalian semuanya. Yuk. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik kami boleh menikmati kasih-Mu sampai saat ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di rumah-rumah adik-adik kami Tuhan. Pagi hari ini bersama adik-adik kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami buka jiwa kami Tuhan, untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, pimpin kami, hikmat-Mu yang membuat kami mengerti firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati kakak Tutut, kakak Hanifa yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan amin. Shalom. Selamat pagi Cesi. Selamat pagi.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Iya, gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat semua pastinya. Sehat dong. Amin, puji Tuhan. Iya, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Sudah. Iya, bulan ini kita masih belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang luar biasa. Masih ingat firman Tuhan yang disampaikan minggu yang lalu, minggu yang pertama? Masih dong. Apa coba? Minggu pertama tentang Petrus yang hebat. Iya, tentang Petrus yang hebat. Yang kedua? Yang kedua tentang Paulus. Bersama Tuhan, Paulus mampu melakukan hal yang sukar. Wah, Jesse hebat ya. Terus yang ketiga yang kemarin, minggu Masih yang ingat? kemarin. Iya, apa coba? Tentang Yohanes Pembaptis yang jujur. Iya, hebat. Ya, adik-adik semua di rumah juga pasti ingat kan? Masih dong. Iya. Hari ini, minggu yang keempat, kita belajar tentang tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang luar biasa yang namanya Stefanus. Stefanus. Jesse tahu? Jesse belum kenal. Belum kenal. sama Nanti Stefanus. kalau sampai di rumah Jesse bisa baca itu ya. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Oke. Iya, sekarang kita mau saksikan video berikut ini. Yeay, lihat video. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Iya, tadi sudah sama-sama kita saksikan video tentang Stefanus. Iya, Jesse lihat Stefanus kan? yang luar biasa ya Bu. Iya, dari video tadi kita bisa sama-sama lihat. Ya, rasul-rasul itu sudah kerepotan. Iya, yang percaya sama Tuhan lebih banyak. Iya, akhirnya mereka minta tolong ya. Mereka butuh bantuan. Mereka mengangkat 7 orang diaken. Salah satunya siapa? Stefanus. Stefanus. Jadi yang pertama, Stefanus itu seorang diaken. Apa tadi coba Jesse? Diaken tadi. Diaken itu pelayan yang khusus melayani janda-janda dan orang miskin. Iya, Stefanus diangkat menjadi diaken. Karena yang kedua, dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus.
Ya, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Di situ dikatakan, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Wah, berarti Stefanus orang yang sangat keren ya, Bu. Iya, Dia percaya sama Tuhan, dia penuh Betul. Roh Kudus. iya, enggak cuma itu aja. Yang ketiga, ya, Stefanus itu penuh karunia dan kuasa. Ya, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8a. Di situ dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Wah, keren. Iya, Stefanus itu orang yang luar biasa. Selain itu, yang keempat, ya, Stefanus itu seorang yang berhikmat. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 10 di situ dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan mendorong dia berbicara. Ya, Wah, maksudnya? jadi Stefanus itu, ya, ketika ditanyai orang tentang firman Tuhan, dia bisa menjawab dengan tepat. Ya, dia punya hikmat yang luar biasa. Maksudnya berhikmat itu bagaimana? Oh, gini, hikmat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bijak, pandai, mahir, ya, juga arif atau berilmu. Oh, berarti Stefanus orang yang pintar. Iya, Jesse mau itu. Jesse mau dong. Terus bagaimana ya biar Jesse bisa seperti Stefanus menjadi orang yang penuh hikmat? Kuncinya Stefanus bisa jadi orang yang penuh hikmat karena dia mempelajari firman Tuhan terus menerus. Ya, dia membaca firman Tuhan, ya, terus dibaca, dipelajari. Jesse bisa kan? Bisa, Jesse setiap bangun tidur pasti baca firman Tuhan. Baca sendiri bisa. Bisa. Melalui bersama orang tua. Iya. Kalau ibadah bersama orang tua di rumah, Mm-mm. kita bisa belajar firman Tuhan dari itu. Bisa juga. Ibadah online. Iya, betul. Makanya jangan sampai ketinggalan. Ya, jangan sampai ketinggalan, ikuti. Ya, ikuti ibadah online terus. Ya, kemarin kan kita sudah belajar sama-sama. Ngasih link sama teman-temannya. Iya. Teman-temannya diajaki belajar Mm-mm. firman Tuhan. Supaya teman-temannya juga berhikmat. Ya. Oh, berarti Jesse supaya berhikmat, Jesse rajin baca Alkitab, belajar firman Tuhan, minta tolong mama papa, Betul. cerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Terus Jesse juga rajin ibadah api online, ya. Iya, betul. Biar Jesse seperti Stefanus yang penuh hikmat. Iya, kalau dikasih pertanyaan bisa menjawab dengan tepat. Iya. Ya, kalau kita enggak baca Alkitab, enggak mungkin kita bisa menjawab. Mm-mm. Tuhan Jesse Yesus juga- itu siapa misalnya? Oh, siapa ya? Tuhan Iya, Yesus iya, iya. Tuhanku. Tuhan yang seperti apa? Nah, kalau kalian membaca, mempelajari firman Tuhan, bisa tahu, oh Tuhanku penuh kuasa, Tuhanku seperti ini. Oh iya. Iya. Jadi kalau nanti Jesse ditanya teman-teman Jesse, Tentang ditanya siapa? Stefanus. Iya, Oh. Jesse bisa jawab. Mm-mm. Karena Jesse rajin belajar tentang firman Tuhan. Betul. Rajin ibadah api. Iya, betul. Sip. Semua kalian di rumah seperti itu juga ya? Iya dong. Iya, terus rajin belajar firman Tuhan. Walaupun enggak ada orang yang melihat, ya. Enggak harus baca Alkitab itu dilihat ke di luar rumah gitu. Wah, aku baca Alkitab loh. Aku belajar firman Tuhan loh. Enggak seperti itu. Tapi terus belajar firman Tuhan, ya. Ya. Oke, ayat hafalan minggu ini ya dalam Mazmur 111 ayat 10a. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Iya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oh iya iya iya. Ya, jadi minggu ini kita belajar bersama Tuhan. Aku mau terus belajar sehingga aku menjadi anak yang berhikmat.
Gitu. Wah, Jessie juga mau belajar terus. Biar Iya. Jessie seperti Stefanus yang penuh hikmat. Iya. Wah, seneng banget. Iya, Kalau bisa bisa- menjawab ya Bu Wah, dengan rasanya itu- tepat, enggak Iya. salah. Kalau ditanyain enggak bisa jawab itu rasanya gimana coba? Ya malu, Iya. sedih. Makanya terus rajin belajar, terus belajar dan belajar. Oke. Iya, bukan hanya bulan ini aja kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang luar biasa. Tapi bulan depan kita masih belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang luar biasa, yang wah nanti kita lihat besok ya. Wah, Jessie penasaran. Iya, jangan sampai ketinggalan. Iya. Terus ikuti ibadah online, oke? Oke. Iya, yuk sama-sama kita berdoa buat firman Tuhan. Semua tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjadi seperti Stefanus Tuhan, yang penuh dengan hikmat. Tolong kami Tuhan, supaya kami rajin dan mau untuk terus belajar firman Tuhan. Kami mau terus baca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Mau terus belajar firman Tuhan dari firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak Abi di ibadah online. Kami mau terus belajar firman-Mu dari orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak yang berhikmat. Di dalam Tuhan kami mau jadi anak yang berhikmat. Di dalam Tuhan kami mau jadi anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa. Tuhan Yesus menolong setiap kami, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kakak harap adik-adik semua selalu sehat dan terus sukacita dalam Tuhan. Nah, di sini Kak Rema sama Kak Atta mau menyampaikan pengumuman pada minggu ini. Kira-kira pengumuman minggu ini apa, Kak? Nah, yang pertama, bagi adik-adik, orang tua maupun kakak-kakak Abi yang berulang tahun di minggu ini, kami mau mengucapkan Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terus terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengirimkan foto ibadah minggu lalu. Nih, sebentar lagi kita mau lihat video. Selamat menyaksikan. Wah, luar biasa ya Kak ya, adik-adik semuanya semangat terus dalam memuji Tuhan. Nah, sekarang kira-kira minggu ini tugasnya apa Kak? Nah, tugas minggu ini, taratatata. Wah, apa Kak Atta? Nah, jadi tugas minggu ini adik-adik menulis di kertas
kertasnya yang bagus tapi ya, supaya nanti kalau sudah selesai bisa dipajang, kan keren gitu, bagus. Nah, yang ditulis apa ini? Tulisannya ini, aku mau menjadi anak yang hebat, jujur, berhikmat, dan bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Nah, aku di depan ini adik-adik bisa ganti dengan nama adik-adik sendiri. Contohnya nih Kak Ata ya. Ata mau menjadi anak yang hebat, jujur, berhikmat, dan bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Nah, jangan lupa dihiasi, dikasih warna-warni, dikasih love-love atau mau bintang-bintang, terserah. Pokoknya adik-adik bisa berkreasi sebagus mungkin, sebaik mungkin, dibuat bagus pokoknya. Jangan lupa juga minta tolong papa mama untuk fotoin adik-adik bersama dengan tugasnya. Terus dikirim ke grup WA Abi Betel Area supaya bisa kita lihat minggu depan. Kami tunggu ya. Nah Kak Ata, ibadah kita udah selesai nih. Yuk kita berdoa. Mari adik-adik semua, kita siapkan hati kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, Kak Rema pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah Abi Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami, Kau berkati adik-adik semua Tuhan, kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Abi Tuhan dapat merema dalam kehidupan mereka. Kami juga Tuhan memberkati orang tua adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati pekerjaannya dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah Abi kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.